Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi
ومن تبع سنته واهتدى بهداه إلى يوم اللقاء الله أما بعد وعن أبي علي وعن أبي علي namanya sendiri Talqun bi fathil muhmalah wa sukunillah Talq, dari orang yang mendapat julukan Abi Ali. Abi Ali ini namanya Talq ibni Ali radhiyallahu taala. Jadi Abi Ali, bapaknya Ali, namanya sendiri Talq. Talq ini bin Ali radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi." Idza da'a, apabila memanggil, ar-rajulu suami, memanggil zaujatihi kepada istrinya, memanggil kepada istrinya, zaujatihi, lihajatihi, atas sebuah kebutuhan, kepentingan yang dibutuhkan oleh sang suami. Bagaimana kalau dipanggil suaminya? Faltatihi, segera mendatangi suami. Segeranya itu gimana? Segeranya itu apa? Langsung? Apa 5 menit lagi termasuk segera atau bagaimana? Atau segeranya itu apa kalau masih ada kerjaan yang lain, melanjutkan pekerjaan, selesai pekerjaan baru dia datang, atau bagaimana segera itu? Segera, kata Nabi, walau wa in kanat alat tanuri, walaupun perempuan itu sedang berada, tanur ini openan, openan itu open roti itu. Kalau sini masak, walaupun sedang memasak. Artinya walaupun sedang goreng. Ini gorengan kalau ditinggal mendatangi suami, yang digoreng akan tidak apa-apa, gosong. Biarkan gosong, tidak apa-apa. Lebih penting mendatangi panggilan suami. Kenapa? Kalau tempe itu gosong, kerugiannya hanya itu. Tapi kalau tidak mendatangi panggilan suami, itu nanti kerugiannya dosa. Dan itu. Masa suaminya itu mokso manggil sampai gosong dibiarkan? Tidak. Ya kan tak jelas masa suami itu mau goblok. Kalau tinggal gempung ya gempung. Tidak. Artinya hadis ini menunjukkan betapa wajibnya seorang istri untuk mendatangi panggilan suami, sampai andai kata harus menjadi sebab gosongnya tempe yang dia masak atau gosongnya ikan yang dia goreng, dia akan gosong. Gempungnya ikan, rugi gempung paling berapa sih? 5.000, 10.000. Tapi ketika dia tidak mendatangi panggilan suami, apa ruginya? Hanya 10.000 tapi dosa. Tapi ini bukan berarti terus sampai begitu hadis itu suami apa? Masa tidak mau perhatian, tidak mau ada ya, maksud harus seperti itu. Tidak, maksudnya bukan seperti itu. Andai kata memang harus seperti itu, tinggalkan. Saking pentingnya dan wajibnya mendatangi panggilan. Sama saja ketika ada hadis yang mengatakan, saya ingin berjalan di kota Madinah ini, biar orang lain yang duduk sebagai menjadi imam sholat, saya akan keliling. Untuk apa Nabi? Untuk membakar rumahnya orang yang tidak berjamaah.
Nabi berkeinginan seperti itu. Saya kepingin apa? Kepingin keliling di kota ini biar orang lain yang mengganti saya menjadi imam sholat. Saya mau apa? Kalau ada orang yang tidak berjamaah, mau saya obor rumah. Artinya, apa terus dibakar seperti itu? Ya tidak. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai kobongnya rumah itu tidak ada apa-apanya dibanding ruginya tidak berjamaah. Bangunan rumahnya kobong daripada tidak berjamaah. Ini kan katanya mau diobongkan, diobong itu kan ada kekayaan, ada baju kan dosa itu. Dan gitu caranya mikir. Bukan terus hadis itu dibenturkan dengan akal kita. Itu kok diobong kan ada kelambi, ada sarung, ada rumah, ada pakaian, ada perabotan rumah. Masa mau dibakar? Kan buang-buang barang itu kan dosa. Goblok berarti itu. Artinya bukan seperti itu. Andai kata terbakar sekalipun rumahnya demi untuk lebih mahal berjamaah biar rumah kobong. Sama saja dengan hadis ini. Andai kata wanita dipanggil suaminya sehingga menyebabkan gosongnya, maka nanti ya gosong akan ada apa-apa. Betapa pentingnya mendatangi panggilan suami. Kemudian hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lau kuntu, andai kata saya amiron, memerintah. Andai kata saya memerintah. Memerintah siapa? Seseorang. Ahadan an yasjuda, untuk bersujud li ahadin, kepada seseorang. Andai kata manusia bisa sujud kepada sesama manusianya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, saya akan menyuruh istri bersujud kepada suami. Andai kata boleh orang sujud kepada orang, bukan umat sujud kepada nabinya, tidak, tapi istri akan diperintahkan sujud kepada suaminya karena betapa besar haknya seorang suami di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian. Di antaranya dalam riwayat yang lain Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Ibnu Abi Awfa radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma qadima Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu min Syam, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal setelah dijadikan delegasi kirim oleh Nabi ke Syam, sepulang dari Syam ketemu Nabi, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz datang, kelihatan Nabi langsung sujud di hadapan Nabi. Sujud Mu'adz bin Jabal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Ketika melihat Mu'adz sujud, kata Nabi, "Apa ini? Parang-parangan ini." Dia sujud dulu, apa ini, ada apa ini? Kok sujud-sujud begini? Katanya Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, qadimtu Syam, saya masuk ke kota Syam. Fara'aituhum yasjuduna li batariqatihim wa asaqifatihim." Saya lihat orang Syam bersujud kepada uskup-uskup mereka. Apa uskup itu? Pendeta. Mimpin dalam agama mereka. Mereka sujud sama uskup-uskupnya. Mereka sujud kepada batariqah. Batariqah ini jamak daripada bitrik. Bitrik ini ya pendeta, ini pendeta. Mereka sujud kepada pemimpin-pemimpin agama mereka. Fa'aradtu an af'ala dzalika bika. Kata Mu'adz, kalau pendeta ini disujudi oleh anak buahnya, saya paling pantas untuk sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu
Jadi setelah melihat masyarakat Syam bersujud kepada uskup dan pendetanya, Mu'adz berpikir, nah kalau pendeta model yang begitu disujudi, uskupnya itu disujudi, saya paling pantas untuk sujud sama Nabi Muhammad, paling pantas untuk disujudi. Jika dia datang ketemu Nabi, langsung sujud. Apa kata Nabi? Tadara fala taf'al. Jangan, tidak boleh sujud kepada manusia, tidak boleh, jangan. Apa kata Nabi? Andai kata orang bisa sujud kepada sesama manusianya, bukan kamu sujud kepada aku, tapi istri-istri akan aku suruh sujud kepada suami. Kata Nabi, andai kata manusia boleh bersujud kepada sesama manusia, maka istri akan diperintahkan untuk sujud kepada suami. Sujud. Artinya bagaimana? Artinya istri-istri ini harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh suami. Selama suami itu tidak memerintahkan, selama suami itu tidak memerintahkan untuk maksiat. Ketika suami memerintahkan untuk maksiat, baru istri bisa melawan. Tapi ketika suami memerintahkan kepada hal yang bukan maksiat, apalagi memerintahkan hal yang sifatnya ibadah. Sekarang sifat biasa-biasa saja. Contoh, suami ngomong sama istrinya, "Dek, kelabi abang." Suami istri ngomong, "Kuning mas, wes saya pengen kamu pakai baju merah." Enggak, baju kuning dulu. Itu tidak ada hak bagi istri untuk eret-eretan masalah warna kelambi. Kenapa? Karena istri ada kewajiban taat kepada suami. Kalau urusan ibadah perintah Allah, apalagi ini urusan biasa. Sehingga ketika istri itu melaksanakan perintah suami, walaupun itu bukan urusan ibadah, tidak ada terus kuning afdol, tidak ada. Tapi istri mendapat pahala. Pahala apa? Pahala taat kepada suami. Sehingga dikatakan wa minat ta'at an la tunazi'ahu ra'i walau kana ta'taqidu anna as-shawaba fi janibiha ma lam yakun fil amri mahdurun syar'iyyun. Walaupun memang betul umpama yang lebih tepat itu alasan istri, tapi selama itu bukan maksiat, wajib taat kepada suami. Artinya suami ngomong baju merah, istri ngomong baju kuning. Alasan istri bagaimana? Saya mas lebih pantas pakai baju. Ternyata betul, memang betul lebih pantas pakai baju kuning. Tapi ada perintah suami yang mengungguli pantas dan tidak. Ya gimana? Bagaimana istri bisa menyesuaikan dalam hal ini, bukan mencari pertengkaran dengan suami gara-gara hal yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang oleh syariat. Loh, ketika mempeng tok pakai baju kuning, yang asalnya dia pakai baju kuning tidak dosa, sekarang jadi dosa nih. Kenapa? Karena memakai dengan keadaan melawan suami. Tapi sebaliknya ketika dia pakai baju merah, yang asalnya berbaju merah itu tidak ada lebihnya dalam syariat, dia mendapat pahala lebih karena pakai baju dan taat kepada kan enak. Tapi ya repot, yang namanya setan itu selalu menghalang-halangi bagaimana caranya manusia tidak mendapat pahala, malah mendapat walaupun hanya gara-gara kelamin saja. Nah, ini harus tahu. Ini harus tahu. Contoh, sekarang suami ngomong masak yang pedes, istri ngomong, "Oh jangan potong buku ini." Kata suami, "Saya ini makan tidak enak deh, kalau tidak, iya campur disambungkan dong sini." Itu dosa begitu. Karena masak sesuatu yang pedes ini tidak melanggar syariat. Istri yang solehah, bagaimana dia mensiasati ketika suami menyuruh masak pedas, dia bisa masak pedas tanpa mengganggu dirinya yang tidak suka. Itu baru suami istri-istri yang hebat, solehah.
pedes, saya tidak suka pedes. Ya gimana nih saya kalau masak tidak pedes saya tidak enak makannya. Iya, kamu sampai itu saya enak gini. Kan gitu. Nanti eker-eker, dan enggak pedes, yo sampai enak kamu saya enak aku. Ini kan tidak ketemu. Bagaimana istri berusia mensiasati, bagaimana tetap dengan masakan yang pedas, tapi istri tetap bisa makan. Apa dikasih kecap, jadi dia makan, atau diambil dagingnya saja tanpa harus mengambil kuahnya. Nah gitu. Nah ini tidak pedas kan? Yo kan enak suami. Enak suami di dunia, Anda tidak enak sedikit di dunia, tapi akan mendapat keenakan yang besar di akhirat karena ketaatannya kepada. Hah? Tetapi kenapa ngomong-ngomong setan? Makanya bagaimana supaya kita ini jauh daripada setan yang selalu akan menggerogoti ketika manusia itu api, rukun di sana setan akan gerogoti. Nah, itu. Jadi Nabi menghendaki seperti itu. Harus ada seorang istri kepada suami. Selama sekarang begini, ketika ada perintah kebaikan, Allah merintahkan dan suami memerintahkan. Itu ada dua perintah yang harus ditaati. Satu karena Allah, dan yang kedua karena perintah suami. Yang kedua, ketika tidak ada perintah dari Allah, seperti masak pedas, lambi kuning, lambi hijau, tidak ada perintah dari Allah, tapi ada perintah dari suami, itu menjadi wajib karena perintah suami. Ketika dilaksanakan, maka istri akan mendapat pahala, walaupun yang asalnya tidak berpahala. Dan ketika ditinggalkan, istri akan mendapat dosa, walaupun asalnya tidak. Kenapa? Karena di sana ada kewajiban untuk taat kepada suami. Jangan urusan pedas sama kuning, sujud sekalipun kata Nabi akan saya perintahkan untuk sujud. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa akhbarani Bazzar wa Tabrani anna imra'atan qalat ya Rasulullah anna wafidatun nisa'i ilaika. Nabi kata seorang wanita, saya perwakilan kaum Hawa, kaum perempuan. Saya Nabi perwakilan kaum wanita. Saya diutus oleh sesama wanita untuk menghadap kepada panjenengan, membawa aspirasi kaum Hawa, kaum wanita. Tsumma dzakarat ma lirrajuli fil jihad min al-ajr wal ghanimah. Galat famalana min dzalika. Kata pembalik, gini Nabi, laki ini yang enak perang, pahala besar, jihad fisabilillah. Pulang bawa ghanimah, rampasan perang. Keluar lagi pengajian, pulang berkata. Terus kita ini perempuan suruh mendekam di dalam rumah, ya kan itu. Tapi dengan kata begitu juga. Itu kan enak. Wah, itu apa? Aja, wah ini boleh bawa berkah. Kalau perang keluar bawa ghanimah. Fama lana min dzalika. Terus kita ini suruh ngerendok, suruh netesi, ndok terus ngeremi, nanti netes ngeram lagi. Fama lana min dzalik. Andai kata ada perempuan yang tanya saat zaman sekarang ini, ya mungkin banyak juga yang tanya. Perempuan kita yang wanita stres, galau di rumah terus. Ya operasi. Jadi orang apa jawaban Nabi? Ablighi man laqiti minan nisa. Sampai utusan wanita, sampaikan kepada wanita. Siapa saja yang kamu ketemu, sampaikan. Jawaban saya, Nabi yang jawab. Nabi minta jawaban sahabat. Kalau tidak terima sama jawabannya Nabi, siap-siap kubur di kuburan Cina. Kata Nabi, ablighi man laqiti minan nisa. Sampaikan kepada perempuan-perempuan yang kau temukan. Sampaikan, coba ini suara Allah. Apa kata Nabi? Anna ta'ataz zawji wa'tirafan bihaqqih ya'dilu dzalika wa qalilun minkunna man yaf'alu. Nabi sudah tahu keadaan sekarang. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada perempuan-perempuan, anna ta'ataz zawji.
taat kepada suami. Katanya suami duduk di rumah saja kan, duduk. Itu lebih besar pahalanya daripada perempuan itu terlibat muri mokso dengan pedangnya membunuh sepeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditembak oleh musuh bersimbah darah yang menurut pendapat dia mati syahid. Tidak ada apa-apanya, tetap dia dosa karena keluar tanpa izin suami walaupun di luar dia mati syahid. Kan jadi repot, kan gitu. Andai kata dia suami izin sama suaminya, saya mau perang, kata kami jangan, udah kamu di rumah. Terus nyolong lewat buri, perang, bela agama, akhirnya jadi matinya. Terus sampai ngomong syahid, tidak syahid wanita, orang mati dalam keadaan dosa, walaupun bersimbah darah membela syahid. Apa lagi cuma mau ya Rasulullah SAW menarik? Kami sama suaminya kan. Muslimah. Ojo, lihat gurih. Ya Rasulullah. Perang mau sisa deh. Perang mau sisa tidak mampu untuk menutup dosanya keluar tambah. Apalagi mau ya Rasulullah SAW. Habibib ya Rasulullah. Dikira ganjaran langkah-langkahnya ada langkah. Masya Allah, Beb. Lah, sekarang kok tetap Beb yang wanita itu mokso seperti ini. Jangan itu sampean. Apa sahabat yang bilang Nabi Shallallahu wa qalilun minkunna man ya'budu. Tapi lah kata Mbak sampai ngadep kepada Nabi ini. Tapi perhatikan ya Mbak, walaupun ini kerjaan yang enteng, jarang wanita yang bisa melaksanakannya. Nabi sudah ngomong, kan enteng. Kan gitu. Kan enak, mau keluar pengajian kata suami jangan pengajian, kamu di rumah. Kan enak, duduk saja di rumah. Kan ya, jualan takut. Daripada harus keluar jalan, nampak becak, nampak berlin, kan itu repot, meninggalkan rumahnya dan seterusnya. Kan repot. Lalu kok tetap milih yang repot? Yo kan kepengen pahala. Nabi ngomong pahala di rumah kamu lebih besar. Ya Allah, tapi kan berarti kenapa kok dosa? Berarti keluarnya bukan pahala. Ada nafsu untuk berkumpul dengan orang, nafsu untuk keluar dari rumah meninggalkan rumah suami. Katanya orang kok dosa? Karena keluarnya bukan lillah. Kalau keluarnya memang karena Allah yang ditujukan adalah pahala, duduk di rumah pahalanya lebih besar. Kasih tahu, kamu duduk di rumah pahalanya lebih besar. Oh, bukan pahala itu, aku kan duduk keluar nanti ketemu sama. Lah, berarti keluarnya bukan karena Allah, hanya potongan itu karena Nabi sudah ngomong inna ta'ata zawji wa ihtirafan bihaqqi, taat kepada suami dan dia sadar bahwa suami berhak untuk menentukan keluar dan masuknya. Istri dia sadar, oh ya sudah mas, kalau sampai tanya tidak boleh, saya diam di rumah. Ya itu dalil menangnya kamu seperti itu melebihi atau menyamai pahalanya orang yang mati syahid atau orang yang perang menang dengan ghanimah yang dia pikul, itu sama dengan pahalanya suami istri yang diam di rumah ikut taat kepada kata-katanya suami. Tapi sudah enak begitu kok masih banyak orang. Nabi mengatakan wa qalilun minkunna man yaf'al. Wa qalilun minkunna man, sedikit orang yang sadar dalam hati. Kenapa? Ya hawa nafsu dan setan kan yang nyogok dia. Sumpah saya di rumah. Kalau itu hawa nafsu, padahal taat kepada suami dia lebih tenang. Keluarnya tidak beban, ngobrol. Itu setan. Ya ketutupan setan. Dan dia berbuat apa? Baik setan yang dalam wujud menungso, wujud setan halus, atau setan yang dalam wujud menungso. Setan halus yang keluar dari badannya ini, setan yang dalam wujud menungso, konco-konco ini nyusul. Belum dikasih lawan wujud ini. Ini baik hati apa? Itu namanya syaitanul ins. Dikira ada setan. Kalau setan itu bisa hubungan ya udah Pak. Iya. Baik setan yang dari hatinya ataupun setan yang kasmat yang bisa dilihat. Dan seterusnya. Hah?
itu atau telepon. Nengok sambut apa? Itu pengajian. Enggak tahu bojo enggak oleh. Bojo apa bojo? Oh, sing ngomong apa? Wah, kami tapi Nabi sudah ngomong, wa qalilun minkum naman. Wah, ono Nabi saja ya kupingnya. Berarti andai kata sudah ya, andai kata wanita yang melaksanakan cukup sholatnya waktu puasa Ramadan, semua tingkahnya dan kelakuannya kembali kepada ridho suami. Kata suami abang, kata suami bote, kata suami keluar, kata suami di dalam. Sudah, ketika wanita bisa begitu, cukup sholat waktu, tidak usah terawih, walaupun terawih itu sampai. Tidak usah dengarkan fadilah puasa Rajab, fadilah puasa Sya'ban, tidak usah, tidak penting. Yang penting suami ada dia ikut apa yang dilaksanakan oleh suaminya. Andai kata dia wafat dengan keridhaan suaminya, kata Nabi tinggal milih surgane. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Hasanahu Al-Hakim wa Sahahahu wa Ibnu Majah anhu, salawatullah salamuhu alaihi wa ala alihi annahu ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Barang siapa yang wafat perempuan itu dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia masuk surga. Perlu sampai ketahui yang saya ngomong tadi, kalau perempuan akan keluar kebaikan, katakanlah pengajian, sholawatan, keluar tanpa izin suami, itu keluarnya dosa. Yang saya katakan dosa itu wanita yang keluar pakai baju tertutup sampai nang sikile kau sikilan, kan gitu, wajahnya tidak pakai bedak sama sekali, keluar tanpa benges, tanpa dandan, tanpa itu tutupan ini keluarnya, karena wajah pakai cadar dan mau dilihat oleh orang. Yang keluarnya seperti itu yang saya katakan dosa merokok tadi. Lah yang keluarnya pakai baju yang ngepres, yang sekiranya lekuk tubuhnya kelihatan, atau bahkan gurihnya itu ngecap. Nah, seperti yang dipakai wanita sekarang untuk pengajian itu. Andai kata pakai seperti itu, terus ada bedaknya, ada lipatnya, pakai minyak wangi, salipan orang, harum, kan gitu. Kalau sampai seperti itu, ya lain lagi lah. Cerita deh, walaupun dapat izin dari suami, itu berangkat ke mana? Ke acara. Saya ngomong pengajian ini sampai harus tahu, apalagi tempat yang bukan ya, terus pakai udah ditenang, ansihkan demi bukan menor. Saya tidak mau menor lain lagi nanti derajatnya. Ini bukan menor, biasa ini ada berangkat. Saya sudah dapat izin dari suami saya, izinnya oke, ini yang tidak benar. Ya kalau gitu di rumah saja, dari itu yang cerdas. Selama dia keluar dengan suaminya dengan pakai baru dia boleh melakukan kerja untuk apa? Perempuan ini yang penting ridhonya suami, yang penting ridhonya suami. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Abu Dawud, At-Tayalisi wa Ibnu Asakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min haditsin syarif wa alla takhruja min baitihi illa bi idhnihi fa in fa'alat kana Allah wa malaikatuhu hatta tashur aw tarja gila wa in kana zaliman dalla wa in kana zaliman. Hendaknya perempuan, kata Nabi, jangan keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Apabila dia keluar dengan tanpa izin Pak, ada kalanya tanpa izin suami ngomong jangan, dia ngotot tetap keluar, suami dia itu alam itu tanpa izin, ataupun ngotot sama suami yang ngomong
sembuh. Sama saja. Ya, sama saja. Sehingga itu ya, termasuk suami memberikan tidak berikan izin kepada. Kenapa? Karena begitu. Ya namanya setan repot ya. Setan itu saya katakan tadi ada setan dalam bentuk setan, ada setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Karena kebaikan istri itu ada di tangan suami. Kebaikan istri itu ada di tangan suami. Bagaimana istri dan ridhonya istri ada di tangan suami, tapi ridhonya suami ada di tangan orang tuanya. Ya, ridhonya istri ada di tangan suami, ridhonya suami ada di tangan ibunya. Ada di tangan ibu. Akhraj al-Bazzar bi sanad Hasan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama Nabi, katanya Siti Aisyah, ayyun nasi a'dhamu haqqan 'alal mar'ah? Siapakah manusia yang paling memiliki hak yang besar di hadapan wanita? Siapakah yang memiliki hak yang paling besar di hadapan? Artinya yang naik kalah. Dala zaujuha, suaminya. Pokoknya istri apa katanya, selama tidak memerintahkan kepada maksiat, itu saja batasannya. Pokoknya maksiat sampai jangan, istri tidak boleh taat. Selain maksiat, walaupun bentuk ibadah ataupun bentuk mubah, wajib istri taat kepada suami. Kecuali maksiat. Siapa yang haknya paling besar di hadapan istri adalah suami. Galak zaujah. Qultu fa ayyun nasi a'dhamu haqqan 'ala ar-rajul? Kalau di hadapan laki-laki, siapa yang paling besar haknya? Ibunya. Ibunya. Kebaikan istri ada pada ridhonya suami, kebaikan suami ada pada ridho orang tuanya. Sehingga bagaimana istri ini taat kepada suami sehingga dia mendapat ridhonya suami dan masuk surga, dan bagaimana istri membantu suaminya untuk mendapat ridhonya ibunya sehingga suaminya dan dia sama-sama masuk surga. Nah, harus tahu bagaimana istri mendapat ridho suami, taatlah kepada suami. Yang kedua, dorongan suami ini untuk mendapat ridho ibunya. Kenapa? Agar supaya dia dan suaminya sama-sama masuk surga. Jangan sampai perempuan ini menjadi sebab suami tidak mendapat ridho orang tuanya. Bagaimana istri bisa mengkondisikan? Ya, bisa mengkondisikan bagaimana sang suami bisa mendapat ridhonya sang ibu. Mendapat ridhonya sang ibu. Dengan cara apa ya? Bagaimana ridhonya ibu? Dan ketika sekarang ibu memerintahkan kepada suami yang ternyata perintah ini tidak cocok dengan istri. Katanya ibu, nggak sama anaknya, tubuh ikan laut untuk makan nanti. Ternyata istri tidak suka ikan. Bagaimana istri ngomong sama suami? Suami ngomong, deh, dari mak suruh beli ikan. Nah, sampai ada suka kersane kan niku perintahe emak. Nah, itu bagus. Mula makin ini kau ini yang terlalu kok. Terus perlu nanti yang doyan iwak laut, saya itu namanya salah. Bagaimana istri menjadi pendorong suami untuk mendapat ridhonya ibunya? Ini ibu minta ikan laut gimana? Kamu kan tidak suka. Istri yang solehah mengatakan, iya sudah mas. Sampai beli ikan laut ya apa demi sampai mendapat ridhonya ibu. Sampai ada saya nasi sama kecap sama belan habis. Ya sih yang sabar dulu pokoknya perintah pakai sampai jam. Itu bagus. Akhirnya dapat ridhonya orang tuanya. Ketika istri setan dia ngomong
ibu tuh nyuruh belanja. Itu sih sama sih. Apa itu sih sampean? Jangan di mana? Tidak mikir sudah tahu mantunya tidak suka. Kita tidak belum nyala. Iya. Awas silat pun iwak segoro. Mulai itu. Ini perlu diambilkan sapu ini. Bagaimana istri bisa menolong suami untuk mendapat ridhonya ibunya? Berikan saya kapan? Saya kan bisa kecap dan langsung dipeluk sama suaminya. Aku ridho sama kamu. Kan sama-sama dapat ridho. Nah gitu lah yang ngomong suaminya. Nanti tuh bundok emak mau mila sirah penting akan rabine sapa hang lairakan sirah. Ketika memberikan ikan laut ngomong sama istrinya ngomong, memang sampai tidak sayang sama saya mas. Itu emak itu mulai satu stres. Akhirnya hubung yuderek suaminya ketawa stres. Ini bagaimana? Bagaimana perempuan bisa mengkondisikan seperti lu kalau suaminya jahat, urusan nanti suami jahat. Urusan nanti. Kemudian ya itu termasuk akhlak ya seorang wanita kepada suaminya. Kepada suaminya. Wa min husni isyratil mar'ati li zawji alla tashkuwa zawja. Tidak banyak sambat kepada suami dan tidak banyak sambat tentang suami. Tidak banyak sambat dia kepada suaminya. Yang ayu jadi tapi bagaimana istri bisa memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh suaminya? Kan gitu. Suami punya permasalahan. Saya punya masalah. Ngomong sama istri dan di belakang ini mulai dengan berbeda cerita. Jadi tanah ini istri berikan solusi ya kan anak nikahkan itu kan adik ya apa sih kurang lebih rasa. Jadi tidak banyak sambat. Ketika dia mendapat sesuatu yang menurut dia sempit, ya sudah itu sahabat suami. Dan sudah tidak boleh sambat tentang suami. Artinya sampean ini lah suami apa sih sampean ini? Itu suaminya itu suaminya Mbak Anu itu orang ini sahabat, orang